Karena ini udah eranya clipper-clipper ya teman-teman ya. Sekarang itu banyak banget yang menginformasikan peluang-peluang untuk monetisasi di YouTube gitu ya. Jadi ini adalah momentum di mana kalau kalian bahas terkait soal Piala Dunia, maka ini akan menjadi ya cuannya tuh gila banget. Apalagi sekarang itu banyak promosi terkait soal clipper-clipper. Banyak promosi jualan tools-tools AI soal clipper terkait soal highlight Piala Dunia. Guys, hati-hati gitu ya. Karena ini saya udah melewati banyak Piala Dunia dan banyak ide-ide konten terkait soal YouTube, terkait soal clipper Piala Dunia gitu ya. Ibaratnya cuplikan-cuplikan di short maupun di video panjang. Guys, FIFA itu ketat banget ya. FIFA itu ketat banget teman-teman. Dan bisa dibilang FIFA ini agak cukup lumayan menyeramkan gitu loh. Ibaratnya terkait soal klip-klip yang kita ambil. Jadi kemungkinan strike itu akan sangat tinggi. Ya, memang ada yang aman, tapi itu nggak menjamin aman selamanya. Jadi kalau kalian tertarik untuk beli tools clipper via AI gitu ya, kalian upload linknya, terus di situ clippernya akan ngeklip atau memotong-motong videonya, hati-hati teman-teman, itu akan membuat channel kalian akan rawan. Ya, poin penting di sini yang pengen saya sampaikan adalah untuk masalah Piala Dunia dan sepak bola itu sangat-sangat rawan sekali kalau kalian itu minim sekali untuk editing. Jadi kalian editingnya itu harus barbar banget, bener-bener kalian ubah dan rombak semuanya. Ibaratnya gini loh, kalau kalian cuman membahas tentang skor, analisa pertandingan, mungkin foto, itu mungkin masih aman. Tapi kalau ada pergerakan cuplikan-cuplikan yang lebih dari 3 detik, 4 detik, atau 5 detik, itu yang beresiko akan kedeteksi oleh sistem YouTube dan akan dianggap sebagai konten yang digunakan ulang atau konten berulang. Karena udah banyak yang pakai dan kalian pun sendiri juga beberapa klipnya pasti akan pakai membahas hal yang sama. Nah, poin di sini adalah banyak yang jualan tools clipper itu, mereka itu cuman menawarkan toolsnya, tapi mereka tidak praktek sendiri. Mereka tidak punya channelnya sendiri, dan mereka ya punya tools itu menganggap ini sebuah kemudahan. Karena mereka tidak praktek sendiri, mereka tidak mempunyai pengalaman sendiri, ya mereka nggak mau tahu apakah itu bisa dimonetisasi atau tidak ya teman-teman ya. Jadi kalau ada yang nawarin kalian buat tools yang buat bikin AI ya, pakai AI yang bikin auto clip dari pertandingan Piala Dunia, hati-hati. Jangan sampai jadi sia-sia, jangan sampai kalian udah bayar mahal, kalian upload, channelnya kena dismount, apalagi kalian sudah punya channel sendiri yang besar, yang AdSense-nya kalian gabung, sekalinya kena, channel-channel kalian yang lain juga akan kena. Karena ada efek domino, di mana satu AdSense, jika ada satu channel yang bermasalah, yang lainnya juga akan ikut bermasalah. Nah, ini kan kalian nggak mau hal ini terjadi kan, teman-teman. Ya, lantas gimana bang kalau kita pengen memanfaatkan momentum Piala Dunia ini, biar akun kita itu meledak, melejit, dan seterusnya? Simpelnya gini, teman-teman. Kalian harus memposisikan diri kalian itu menjadi konten berita. Nah, konten berita di sini, kalian menjelaskan situasi yang terjadi saat pertandingan, terus prediksi kalian, terus hal-hal apa yang terjadi di dalam pertandingan tersebut, kalian jelaskan sesuai dengan bahasa kalian. Dan kalau bisa jangan pakai AI lagi ya, karena takutnya bahasanya terlalu baku dan gak enak juga di penonton kalian juga tentunya. Nah, jadi poinnya adalah kalian tuh lebih ke arah berita-berita aja, lebih ke arah kayak update klasemen sementara, apakah Jerman bisa peringkat 1 atau gimana gitu ya. Update skor, itu boleh. Ya update skor Piala Dunia, itu kan tiap hari selalu ada pertandingan ya. Tapi kalian harus cepet-cepetan teman-teman bikin konten untuk model berita ini. Ibaratnya pertandingan baru selesai, kalian saat itu juga harus bikin update skor. Gitu ya, update skor ini. Nah, gol siapa yang ngegolin, pertandingannya berapa menit, golnya di menit keberapa aja, kartunya ada di mana, itu bisa kalian jadikan sebuah konten yang aman tentunya ya. Intinya gini loh, kalau kalian mengambil cuplikan-cuplikan dari pertandingan tersebut, itu meskipun sistem YouTube nggak mendeteksi kalau kalau itu adalah kalian reupload video orang, ngeklip video orang, ataukah mungkin sistem YouTube itu mengizinkan karena itu termasuk konten yang ibaratnya diperbolehkan, konten daur ulang. Tapi pihak FIFA bisa mengklaim secara manual sepihak untuk akun kalian, dan akun kalian tidak akan bisa melawan balik, tidak akan bisa membela. Jadi ini udah saya alami beberapa kali juga. Kalau misalnya ada cuplikan sedikit pun, tapi pihaknya itu benar-benar tidak mau, nah ini akan susah. Tapi bang, gimana bang channel-channel di luar sana itu yang banyak kok yang cuplikan-cuplikan pertandingan masih aman-aman aja? Guys, cara kerja pelanggaran yang mendeteksi sistem itu kan nggak secepat yang kalian kira. Begitu kalian upload, ya memang ada yang langsung kena pelanggarannya. Tapi teman-teman coba renungkan deh. Saya yakin kok kalian pernah mengalami kok. Video udah 2 tahun yang lalu tapi baru kena pelanggaran. Itu banyak kasusnya, dan bahkan saya pun juga pernah. Video yang udah hampir 1,5 tahun tiba-tiba kena pelanggarannya beberapa bulan yang lalu. Itu ada teman-teman.
Nah, itu juga nggak tahu ya apakah mungkin sistemnya yang error ataukah mungkin sistem YouTube-nya, security YouTube-nya ini baru ketahuan gitu loh video itu yang ternyata ada pihak pelanggar atau ada yang melaporkan. Nah, ya, ini kan kalau ada yang melaporkan ini kan faktor eksternal yang nggak bisa kita kontrol, yang nggak bisa kita jagain. Orang merasa loh ini pelanggaran, orang melaporkan hal itu bakal kena. Ya, jadi memang benar-benar harus kalian harus berkreasi, kalian harus kreatif. Nah, baru insya Allah itu aman. Kalau misalnya dilaporkan manual, berarti kan FIFA-nya secara kebetulan ngecek kan, wah ini orang ini melakukan, nah FIFA yang laporin. Tapi kan emang FIFA nggak ada kerjaan ngelaporin kan enggak, ya kan? Jadi ya memang kemungkinan kecil FIFA akan melaporkan atau menuntut secara langsung ke channel-channel kalian. Tapi ya kembali lagi loh teman-teman, kita itu mau kerja, mau yang jangka panjang, mau yang tenang-tenang aja, pengen bisa tidur nyenyak, atau kita tuh pengen cuman hasil-hasil cuan-cuan aja, tapi begitu kena masalah, semua hasil keringat kita itu jadi sia-sia, atau gimana gitu loh. Kalian pengennya yang kayak gimana? Nah, ini video kali ini saya buat hanya untuk sedikit reminder aja buat teman-teman semua ya, bahwasanya konten-konten terkait soal bola-bola kayak gini nih memang potensialnya bagus banget dan sangat bagus banget. Sekarang tuh channel-channel yang konten-konten yang terkait soal bola ini yang lagi panen gitu ya. Nah, cuman sekali lagi jangan asal beli tools AI. Kalian harus manual deh. Karena serem guys, beneran serem. Kalau ibaratnya gini loh, AI ya motong-motong seperti biasa, tapi feel-nya untuk kalian ngubah, untuk kalian ngacak videonya, untuk kalian nambahin sentuhan taste kalian. Nah, itu tuh penting banget biar channel kalian jangka panjang, nggak gampang kena dismount. Dan kalaupun kena dismount, kalian bandingnya juga enak. Bayangin kalau kalian pakai AI, satu kali pencet langsung jadi banyak klip yang bisa kalian upload. Terus gimana nanti kalau kalian misalnya kena dismount nih channelnya nih, terus kalian mengajukan banding, ya kan? Pas banding itu kan kalian harus menunjukkan bahwa gini loh, proses pembuatan video kalian itu seperti ini, projectnya seperti ini, editingnya seperti ini, ngambilnya kayak gini, motongnya kayak gini. Itu paling aman itu harus kalian jelaskan saat kalian pengajuan proses banding, sehingga pihak YouTube tahu kalian beneran bikin sendiri loh, ada sentuhan kreativitas kalian loh. Itu akan mempermudah banding kalian disetujui. Nah, namun kalau kalian pakai AI ya gimana? Masa iya kalian tunjukkan di AI ini loh, tinggal klik jadi gitu ya. Wah, itu sih agak berat ya untuk di approve teman-teman. Ya mungkin kalau kalian pernah kenalan dan pakai cara tersebut, pakai AI, udah pernah kena dismount dan mengajukan banding lolos lagi, bisa diinfo di kolom komentar. Dan kalau boleh bisa diinfo juga caranya seperti apa. Jangan sampai itu cuman ya omon-omon belaka, tipu-tipu belaka, hanya demi tujuan untuk melakukan tools-tools AI yang dijual. Ya mungkin segitu dulu apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.